Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Esensi Talks. Menjadi penghafal Al-Quran merupakan sebuah tren baru di kalangan generasi milenial. Bahkan ada sebuah istilah yang mengatakan bahwa nggak hafal Al-Quran, nggak keren. Minat para calon penghafal Al-Quran untuk masuk ke sekolah tahfidz semakin meningkat. Tetapi jumlah lembaga atau sekolah yang siap menampung sangat terbatas. Bahkan banyak calon-calon penghafal Al-Quran terpaksa harus hijrah ke provinsi lain karena terbatasnya lembaga atau wadah yang bisa menampung aspirasi ataukah keinginan mereka untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan menyoroti sebuah rumah tahfizul Quran pondok pesantren Al-Zakiyah Malela di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Meskipun rumah tahfiz ini tergolong baru, tetapi telah menerima pendaftaran bahkan siswa untuk dididik menjadi penghafal Al-Quran. Baik, langsung saja kita tergabung dengan salah seorang pengurus Pondok Tahfizul Quran Pondok Pesantren Al-Zakiyah Malela, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Saifuddin Ahmad. Assalamualaikum, apa kabar Pak Saifuddin? Waalaikumsalam, alhamdulillah, Jaspain. Alhamdulillah. Baik, menarik sekali ini ada Bapak Saifuddin ini tengah mengelola sebuah pondok ataukah rumah tahfizul Quran. Tetapi luar biasa karena sudah bisa menerima siswa meskipun masih dalam tahap pembangunan. Pertanyaannya, mengapa harus membuka rumah tahfizul Quran? Yang pertama adalah tingginya minat anak-anak kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Ya, itu dibuktikan dengan beberapa yang mendaftar ke kita, walaupun dalam keadaan terbatas, ya kita menerimanya. Pernah saya membaca sebuah penelitian bahwa kecerdasan menghafal Al-Quran dan kecerdasan intelektual itu atau akademis itu berjalan paralel. Jadi saya melihat dari pengamatan saya, baik di Al-Zakiyah pun di tempat lain, rata-rata penghafal Al-Quran itu alhamdulillah ya cerdas dalam intelektual maupun cerdas dalam hal menghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bahwa saat ini ada kecenderungan bahwa masjid-masjid itu hafiz untuk menjadi imam. Jadi memang di Luwu ini saya melihat sudah menjadi tren bahwa yang sebaiknya menjadi imam itu adalah para hafiz. Nah, itulah mungkin salah satu beberapa hal yang membuat kami tertarik untuk membuka program khusus untuk pesantren ini. Ya. Baik. Ini pondok tahfiznya ini usianya udah berapa lama ini, Pak? Tahfiz ini baru 2 tahunan dibuka. Siswanya udah berapa orang jumlahnya? Alhamdulillah sudah hampir 40 orang. Ya, semuanya santri putra. Ya, harus mondok karena kegiatannya 24 jam. Ya. Kalau usia pondoknya ini berapa lama? Pondoknya berusia 10 tahun. Untuk sementara ada ruangan yang kosong, itu kita daya gunakan dulu, manfaatkan, sembari menunggu jadinya bangunan yang kita persiapkan, ya berupa rumah panggung. Karena di lokasi ini memang lokasi yang setiap tahun menjadi dalam banjir. Makanya oleh pertimbangan kami, sebaiknya rumah tahfiz yang kita buat ini terjadi rumah panggung. Jadi tidak akan berdampak buruk apabila ada genangan banjir nantinya. Kan setiap tahun daerah ini kena banjir ini. Oh. Iya. Iya. Oh, berarti ini bentuk rumah panggung ini bukan hanya sekedar mencontoh rumah khas Sulawesi ya, karena memang kondisinya seperti itu ya. Iya, memang kondisinya dan memang juga kita manfaatkan arsitek Sulawesi. Iya, yang rumah panggung seperti itu. Baik.
Kalau target pencapaian Hafiz Quran 30 juz itu berapa lama targetnya biasanya? Kalau berjalan normal itu bisa sampai 2 tahunan normal. Normalnya 2 tahunan, tapi yang punya intelijensi yang tinggi biasa di bawah 2 tahun. Ya, karena malahan sampai 3 bulan dia hafal itu. Ya, ya kalau program kita di sini program 2 tahun sampai 3 tahun, insya Allah sudah habis 30 juz. Kalau syarat masuk mendaftar sebagai calon penghafal Al-Quran ke Rumah Tahfizul Quran ini apa saja syaratnya? Persyaratan khususnya itu adalah yang pertama keinginan yang kuat untuk menghafal, kemudian yang kedua harus sudah ada kemampuan membacanya, ya karena kita tidak bisa mempersilahkan lanjut menghafal kalau bacanya belum bagus, ya terutama pengucapan huruf dengan tajwidnya. Apakah siswa ini khusus yang datang dari Kabupaten Luwu atau dari luar Kabupaten Luwu juga ada? Alhamdulillah ini ada dari beberapa kabupaten ini. Ya dari beberapa kabupaten, karena kita juga seleksi maksudnya. Ya kita seleksi, yang pertama mungkin kita ingin lihat bahwa yang masuk itu adalah orang yang punya standar kemampuan khusus. Kemudian kedua, memang kita masih punya tempat yang sangat terbatas dan pengajar yang belum cukup memadai lah. Makanya kita batasi. Tapi kalau asal daerahnya sudah di luar Luwu sudah ada beberapa orang. Baik. Kalau ini lokasi pondok atau rumah tahfiznya ini berapa kilometer dari ibu kota Kabupaten Luwu nih, Pak Saifuddin? Kalau dari kota Bilopa kurang lebih 10 kilo kayaknya. Anak-anak yang lagi mondok, ini mereka tidak pulang sampai selesai atau bisa pulang dalam jangka waktu mungkin sekali sebulan ataukah sekali 3 bulan? Yang seperti apa mereka bisa bertemu dengan orang tua mereka atau pulang kampung? Ya mereka itu bisa pulang, bisa per bulan, bisa per semester, atau kadang ada juga yang jauh tidak pulang orang tuanya jauh, atau bisa melalui telepon saja atau video call saja. Jadi saya lihat anak-anak yang tinggal menghafal ini ya cukup betah tinggal di pondok. Ya jarang yang pulang. Ya jarang pulang. Kenapa tidak buka khusus perempuan juga, Pak Saifuddin? Ke depan rencananya begitu. Cuma ini kan kita mah step by step ini. Step by step semuanya banyak yang sudah antri mendaftar. Tapi karena kita ya baru membuka dan alhamdulillah sudah banyak peminatnya, ya makanya kita ya program untuk santri putrinya, santri putra dulu yang ya karena alhamdulillah pada Ramadan ini sudah beberapa tahfiz kita ya, santri tahfiz kita yang dikontrak menjadi imam di beberapa masjid. Ya itu baru berjalan 2 tahunan itu, alhamdulillah. Ya. Nah sekarang pertanyaan biasanya para orang tua yang ingin mengirimkan anaknya ke pondok untuk menjadi penghafal Al-Quran itu adalah biaya. Karena katanya kalau biaya sebagai calon penghafal Al-Quran itu karena dia mondok lebih mahal daripada biaya pendidikan yang lain. Nah bagaimana seperti ini, Pak? Kalau kami di sini ya sederhana mungkin, karena ya uang mukanya itu, uang masuknya itu hanya 1,5 juta. Kemudian dia akomodasi selama sebulan itu 500.000. Ya sudah all in itu. Udah makan semua, termasuk makan semua ya? Ya, beberapa diantaranya yang yatim piatu kita ya bebaskan dari segala pembayaran. Ya, oh jadi ada beasiswa istilahnya untuk yatim piatu, ya, ada beasiswa untuk masuk ya? Lah. Ya subsidi silang dari yang mampu. Ya. Kita ini kan membuka donasi dengan masyarakat pesantren, pilih masyarakat desa Malela, makanya saya selalu menghimbau dan mengetuk hati keluarga-keluarga yang ada di sini untuk
berpartisipasi memberikan donasinya. Ya dalam bentuk apa saja yang memungkinkan. Ya, Oh, baik, baik. ya Oh, mulai dari berarti lauk dan sebagainya sampai kepada bantuan finansial itu dilakukan. hmm, Nah itulah yang kita pakai untuk para santri yang kita bebaskan dari segala macam pembayaran. sekarang ada berapa orang pengajar di sana untuk mengajar hampir Uh, 40 orang? ada 5 orang. Oh, 5 orang. Ya, ada 5 orang. Karena saya lihat itu dibagi-bagi tugasnya. Ada yang tangani pengajaran dasarnya, perbaikan bacaan dulu, pengucapan huruf sampai kepada tajwidnya, kemudian lanjut kepada penghafalan, dan yang terakhir itu adalah murajaah pengulangan. Itu ada 5 orang untuk menangani kurang lebih 40 orang ini. 1 orang. Ya, secara rasio sudah memungkinkan itu. Ya, Ya, jadi ya, berjalan normal. baik. Ya, Seperti saya katakan sebelumnya bahwa minat untuk menjadi penghafal Al-Quran ini sangat tinggi ya. Bahkan banyak orang terpaksa hijrah ke provinsi lain untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran. Tetapi memang ketersediaan pondok pesantren yang bisa membuka tahfiz ini masih sangat terbatas. Kira-kira tantangan pembukaan pondok seperti ini apa itu, Pak Saifuddin? di antaranya itu adalah dari segi supporting umat masyarakat. Ya, biasanya itu kalau supportingnya umat itu bagus, insyaallah pondok tahfiz itu akan berjalan cepat. Ya, karena saya lihat ada salah satu pondok di Makassar yang usianya baru beberapa tahun. Alhamdulillah karena supporting dari masyarakat sekitar dan umat itu, ya alhamdulillah menerima sekian banyak santri. Nah, saya kira di sini insyaallah kalau supporting masyarakat itu bagus, insyaallah akan berjalan. Kemudian juga dari sisi manajemennya juga menjadi tantangan. Ya, pesantren tapi sekarang itu tidak boleh dikelola secara asal-asalan. Ya, kalau bisa dikelola secara profesional, terutama dari segi akuntansi keuangan. Ya, karena saya lihat ya ada pesantren di Baru yang sangat menarik, ya, di mana dia kebanjiran donasi, ya, karena adanya keterbukaan dalam hal manajemen keuangan, dan itu yang menjadi tantangan bagi kita. Saya kira kalau itu sudah terjadi, insyaallah akan menjadi peluang bagi pesantren tahfiz. Kemudian yang terpenting juga itu adalah luaran atau mutu daripada pesantren tahfiz itu. Karena kita lihat berjalan seiring dengan banyaknya pesantren tahfiz, tapi banyak juga pesantren tahfiz yang tidak terlalu mengindahkan yang namanya kualitas luaran itu. Makanya kita di sini tidak terlalu ambisius dulu untuk menerima banyak santri. Yang terpenting adalah kita perbaiki dulu kualitas luarannya. Insya Allah kalau itu kita lakukan, ya mungkin serta-merta nanti ya pihak luar atau pihak orang yang ingin berminat masuk akan berbondong-bondong begitu. Baik. Standar kualitas seorang santri itu yang bisa terukur apa, Pak Saifuddin? Di antaranya itu adalah kemampuan menjaga hafalan, ya. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana dia mampu juga aplikasikan ilmunya itu ke tengah-tengah masyarakat, ya, ya, karena kita di sini kan butuh juga itu yang hafiz-hafiz untuk mengajar anak-anak kita, ya, anak-anak kita. Ya, saya kira itu salah satu atau beberapa standar yang menjadi ukuran bagi santri tahfiz. Ini sudah ada yang pernah jadi imam? Sudah ada beberapa jadi imam. Itu apa? Ramadan apa? Ya. Acara Ramadan apa?
acara tarawih? Acara Ramadan dengan acara tarawih dengan ya kadang juga di acara Jumatan bisa jadi imam. Artinya mereka sudah bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya ya? Iya, alhamdulillah. Ya, Nah ini mungkin salah satu jadi juga tolok ukur yang bisa dilihat masyarakat bahwa sebuah pesantren bisa memproduk sumber daya yang bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. ya, saya kira begitu. Makanya ya banyak sekali masyarakat yang animonya tinggi sekali karena melihat memang santri kita ini sudah mendatangkan manfaat bagi mereka. Ya, terutama jadi imam-imam di masjid-masjid sekitar. Nah, saat ini kan selain mendidik santri, sekarang kan masih membangun asrama ya. Belum selesai asramanya nih kayaknya. Ya, Belum selesai. sementara pengumpulan donasi ini. Oh iya, ini kan berarti kan Anda sudah. berarti kan selain harus mensupport akomodasi siswa yang lagi mondok di sana, juga harus butuh dana untuk pembangunan asrama atau ke tempat penginapan santri. Bisa cover tuh dananya kalau misalnya pendaftaran pun hanya mungkin sekitar 500.000 atau 1 juta. Bisa. Sudah cukup kalau itu hanya biaya akomodasi dan sebagainya. Tapi kalau untuk bangunan ya kita ya pengurus yayasan itu melakukan langkah-langkah yang kreatif lah untuk menggalang dana. Di antaranya kita memanfaatkan dengan berbagai macam jaringan lah gitu. Ya, kemana-mana. Termasuk beberapa teman dari Jakarta yang sempat mendonasikan dananya dan sebagainya. Dan juga masyarakat sekitar lah. Ya, saya lihat bahwa animo masyarakat, terutama umat untuk membantu mendonasikan impaknya melalui pesantren ini sangat tinggi. Ya, ini baru saya garap beberapa bulan, baru sekitar 2 bulan nih saya garap. Ini alhamdulillah saya lihat kemarin progresnya sudah sampai 80% dari total dana yang diperkirakan 100 jutaan lagi. Ya, coba kita agak transparan. Berapa yang dibutuhkan dan beberapa yang terkumpul udah berapa nih? Yang terkumpul itu kurang lebih 70 juta. 70 juta. Lebih. Selama berapa? Itu selama berapa lama terkumpul tuh? 2 bulan ini saya bergerak mobilisasi. Ya, mulai dari keluarga dulu sampai ke teman-teman dan jaringan yang lain. Ya, alhamdulillah ini terbantu juga karena kita bermitra dengan toko bangunan atau pemilik barang bangunan. Jadi istilahnya kita hanya mengambil barang dulu, ya nanti setelah ada dana baru kita bayar secara cicilan. Ya itu yang cukup membantu itu. Makanya alhamdulillah selama 2 bulan berjalan ini hampir tidak ada hambatan karena sembari dilakukan pembangunan, donasi juga berjalan lancar terus. Ya. Ya berarti memang kuncinya adalah transparansi dan kemampuan sebuah institusi untuk memperlihatkan kualitas kepada masyarakat ya. Jadi ada semacam bukti empirik bahwa dana donatur itu dimanfaatkan betul-betul untuk kemaslahatan umat. Iya betul, saya sepakat itu bahwa kalau lembaga seperti ini dikelola dengan manajemen yang sangat-sangat terbuka, tidak susah kita dapat bantuan itu, tidak susah. Apalagi kan kita sudah melakukan kegiatan yang sifatnya menggunakan supporting teknologi IT lagi. Jadi saya ini alhamdulillah tidak lagi melakukan cara-cara manual seperti yang kita lakukan ketika mahasiswa dulu. Ya dengan mencet saja, alhamdulillah ada lagi masuk ini. Baru sekitar beberapa menit yang lalu ada lagi masuk donasi 500.000 ini. Iya. Tapi dengan transparansi, dengan ya kita gunakan segala potensi, ya termasuk jaringan gitu. Iya betul. Ya. Dan juga mungkin kalau pesantren tapi dikelola dengan transparan, keterbukaan, donasi itu akan berjalan terus itu mas. Iya. Jadi sebetulnya tidak ada istilah pondok tahfiz Quran itu macet kalau sebetulnya dikelola dengan baik ya.
Ya, kalau manajemennya bagus, tidak ada pesantren yang terutama tapi itu yang macet, tidak ada yang macet. Ya, karena sekarang ini kan orang juga sadar ya bahwa hidup ini kan kita perlu berbagi. Nah, diantaranya disisihkan ke pesantren tasawuf dan di masyarakat juga maunya donasinya itu juga harus dikelola secara transparan dan secara bertanggung jawab. Nah, kalau kita lakukan seperti ini, salah akan masuk. Apalagi kalau figur-figur yang kelola itu adalah orang yang punya integritas, Ya. yang terpercaya, insya Allah akan. Ya. Ya. Baik, dan memang terbukti bahwa hanya dalam jangka waktu yang cukup singkat bisa terkumpul puluhan juta ya, Pak Saifuddin ya. Ini kan bukti bahwa sebetulnya tidak sulit sebetulnya mengumpulkan dana masyarakat ya. Yang penting ada kunci-kunci yang kita tahu bahwa bagaimana mengelolanya ya. Iya, betul itu, betul. Iya, kalau di Al-Zakia ini saya lihat begitu, karena sudah mulai ada kepercayaan dari masyarakat, alhamdulillah. Di beberapa pesantren lain juga saya lihat begitu. Ya, donasi masuk karena keterbukaan. Ya, keterbukaan dan manajemen yang bagus. Baik, baik, Pak Saifuddin, ini kita mau di akhir acara, mungkin terakhir closing statement. Closing statement mungkin berapa semacam himbauan ataukah mungkin saran kepada masyarakat atau orang tua, silakan. Ya, kita berharap bahwa umat ini bisa maju kalau ada saling supporting di antara kita. Ya, terutama di dalam membangun pondok, ya tentunya ada kerjasama yang baik. Yang pertama itu adalah bagaimana ada inovasi, ada kejelasan dari masyarakat, ya untuk memberikan donasinya secara teratur, secara berkesinambungan ke pondok tasawuf. Kemudian di Lentia juga ya supaya ada semacam kepercayaan donatur, donasi ini adalah pondok tasawuf itu harus secara profesional dan transparan. Insya Allah itu kalau dilakukan ya orang tidak akan segan-segan lagi dan bahkan berkesinambungan akan memberikan donasinya ke pondok, terutama pondok tasawuf. Ya, itu keyakinan saya dan itu saya sudah buktikan dalam mengelola pondok seperti ini. Baik, Pak Saifuddin, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan pembangunan rumah tahfiz ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Dan juga para donatur dibukakan pintu untuk terbuka menyumbang dengan sepenuh hati. Iya, mohon doanya. Iya, terima kasih banyak. Iya, sama-sama ya. Demikian tadi acara Esensi Talks. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.